Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Andi Rusdi di Note Podcast. Jadi pada malam hari ini teman-teman sekalian, kita kedatangan tamu yaitu mahasiswa dari Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. Baik, langsung saja kepada beliau saya persilahkan untuk perkenalan lah terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik dari Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, jurusan Hukum Pidana Islam dan sudah semester 2. Oke, baik. Jadi tamu kita pada malam hari ini adalah Saudara Taufik dari Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. Kebetulan beliau ini adalah salah satu mahasiswa hukum yang ada di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. Jadi mungkin ada beberapa penjelasan yang bisa disampaikan pada hari ini. Pertanyaan saya ada beberapa, yaitu bagaimanakah rasanya jadi mahasiswa? Ya, kalau jadi mahasiswa ya Kak, mungkin kalau pandangan saya secara pribadi, Ya. saya kemarin ikut jadi mahasiswa karena memang waktu SMA saya sudah bergaul dengan teman-teman mahasiswa, ikut diskusi bareng teman-teman mahasiswa, sehingga jelek rasanya ketika saya tidak gabung jadi mahasiswa. Walau cita-cita saya kemarin ingin jadi abdi negara seperti tentara, polisi, tapi kan saya gagal kemarin, sehingga saya memilih cari kampus untuk kuliah. Itu pun saya melihat jurusan apa yang mulai ada di kampung, ternyata hukum yang belum ada, sehingga saya memilih jurusan itu. Iya. Jadi itu adalah beberapa alasan sehingga kenapa saya harus kuliah begitu. Oke, baik. Jadi bagaimana sih rasanya kemarin pada saat Saudara Taufik ini jadi mahasiswa baru gitu? Apa yang dirasakan Saudara Taufik? Bagaimana rasanya? Mungkin bisa diutarakan lah beberapa. Kalau kemarin sih Kak, saya jadi mahasiswa itu malu-malu ke kampus karena kan pandangan pertama dari kampus itu terlihat megah ini gedung. Mungkin juga dosennya kita malu melihatnya, atau senior-seniornya yang cantik-cantik sehingga kita malu lah begitu. Iya. Oke, selain dari senior-seniornya yang cantik-cantik, mungkin apakah pernah disiksa sama senior waktu jadi maba atau bagaimana? Kalau disiksa sih itu wajar saja bagi kami, kan itu sudah sewajarnya. Dari SMA sudah memang kita dididik atau di masta, sehingga kita masuk di kuliah itu kita di masta atau di ospek lah, seperti itu. Oke, jadi mungkin itu alasannya sehingga menjadi mahasiswa itu bahwa penyiksaan itu tidak selamanya berbentuk hal bagaimana ya, berbahaya ya mungkin. Jadi bagaimana setelah kuliah dan membayangkan saat SMA ingin sekali kuliah, bagaimana rasanya itu kan setelah Anda kuliah, mungkin pada saat SMA Anda membayangkan bagaimana rasanya jadi mahasiswa nantinya, mungkin bisa dijelaskan. Kalau saya Kak, tujuan saya kuliah kemarin melihat teman-teman saya yang kuliah, luar biasa sekali. Mereka mampu berbicara di depan umum, bahkan jadi orator saat turun aksi. Itu sangat luar biasa sekali, dan mendorong saya untuk bisa seperti mereka. Oh, berarti itu alasannya ya, ingin menjadi seorang aktivis misalnya, yang menjadi tulang punggung dari rakyat, misalnya menyuarakan suara rakyat, kayak begitu alasannya ya. Oke, selain daripada itu, apa sih baiknya jadi mahasiswa? Baiknya jadi mahasiswa ya kita harus perbanyak juga skill, bukan saja kita di kampus, karena kalau saya lihat Kak, kampus tidak sepenuhnya memberikan banyak ilmu, tetapi kita harus memperbanyak relasi di luar. Itu seperti itu, dan saya menganggap bahwa mahasiswa yang maba ini tahun ini saya haruskan untuk tidak terlalu fokus ke mata kuliahnya, tetapi dia juga harus fokus ke dunia organisasi, seperti itu. Iya, begitu ya. Jadi begini, mungkin setelah sebelum masuk kuliah Anda penasaran bagaimana sih rasanya jadi mahasiswa, sehingga timbul pertanyaan mungkin bagi teman-teman yang masih SMA yang belum kuliah pada hari ini,
bagaimana sih rasanya jadi mahasiswa itu setelah Anda menjadi mahasiswa pada hari ini dan menggunakan alma mater itu? Ya, kalau jadi mahasiswa sih, kalau semester pertama itu bagus sekali karena kan banyak sekali senior yang gombal begini, bilang masuk di sini, masuk di sini. Ya. Tapi saya sempat ketawa kemarin karena Iya. saya tahu bahwa kita akan disiksa, sehingga apa yang saya pertanyakan waktu dia mengatakan bahwa senior senior mengatakan bahwa masuk di sini, Iya. bahkan banyak gombalan segala macam. Tapi yang saya pertanyakan kapan juritnya? Nah, Iya, itu baru seperti saya itu bertanya. ya. Jadi ada beberapa momen yang lucu juga ya jadi Iya, Kak. mahasiswa. Ya, kemudian bagaimana sih Saudara Taufik memandang seorang senior ini? Apakah saudara memandang seorang senior ini sok jagoan atau bagaimana? Bisa dijelaskan? Kalau saya pribadi sih, kalau senior itu tetap melekat dalam pasal pertama, senior selalu benar. Iya. Kalau senior salah kembali lagi ke pasal pertama. Iya, berarti ada pasal ya. Seorang anak hukum memang tidak lepas dari pasalnya ya. Iya. Seperti itu ya. Jadi apakah setelah misalnya mendapat hal-hal yang bagaimana rasanya disiksa menjadi maba, apakah saudara merasa dendam atau bagaimana kak? Kalau kemarin saya sempat waktu di kader di himpunan, Ya. saya yang paling tersiksa. Kenapa? Karena saya muntah darah kemarin. Muntah darah sampai muntah darah, wow berbahaya itu. Jadi setelah di semester tinggi nanti misalnya sudah menjadi senior dan ada junior-junior yang masuk, apakah saudara akan melakukan hal yang sama kepada juniornya nanti atau bagaimana? Ya, kalau nanti sih saya belum tahu pasti. Yang jelas budaya senioritas itu pasti ada. Walaupun dari SMA itu ada budaya senioritas ketika kita memasuki organisasi intra sekolah, begitupun dengan intra kuliah. Iya. Tapi lebih keras lagi di intra kuliah menurut saya. Berarti lebih keras lagi menjadi mahasiswa daripada di masa SMA begitu ya? Iya, Kak. Oh iya. Jadi apa yang paling Anda inginkan setelah menjadi mahasiswa di dunia kampus begitu? Apa yang paling Anda harapkan dari kampus misalnya? Kalau saya, Kak, lebih bagaimana ke depan menjadi lebih baik lagi. Kemudian saya juga tidak mau dikalah oleh teman-teman yang duluan kuliah daripada saya, karena mereka juga adalah sama motivator saya. Dianggap pernah diskusi bersama, sehingga itulah yang memotivasi saya kuliah, dan saya juga harus lebih dari itu. Istilahnya lebih daripada senior-senior Anda yang telah memberikan Anda motivasi-motivasi, baik memberikan pembentukan mental dan lain-lain sebagainya ya begitu. Oke, selain itu apakah harapan saudara Taufik ini dari kampus misalnya? Apa yang saudara Taufik harapkan nantinya? Kalau di kampus sih saya cuma ingin bagaimana ke depannya mahasiswa di YAYM dan UMSI itu bisa melakukan hubungan emosional, di mana kita melihat gerakan dari mahasiswa UMSI dan YAYM itu pernah terjadi kontroversi. Jadi ke depan ini saya sudah berbicara bersama teman-teman UMSI untuk menyatukan gerakan nanti di YAYM maupun di UMSI, mungkin seperti itu. Oh iya. Jadi harapan dari saudara Taufik adalah bagaimana UMSI dan YAYM atau Universitas Muhammadiyah Sinjai ini dengan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai bisa bersatu sebagaimana lambang kita Sinjai bersatu begitu ya. Oke, jadi itulah beberapa alasan bagaimana mulai dari menjadi mahasiswa ternyata seperti ini, menjadi maba seperti ini, dan saat masuk di dunia kampus itulah yang dirasakan oleh saudara Taufik, sebagaimana tidak membayangkan apa yang di waktu masa SMA itu. Jadi pertanyaan saya mungkin mengundang beberapa jawaban yang bisa menjadi motivasi teman-teman nantinya untuk kuliah. Jadi bagaimana sih rasanya jadi mahasiswa atau bagaimana rasanya kuliah begitu? Kalau saya, Kak, kemarin ingin kuliah karena saya tahu bahwa kuliah itu akan membawa pusing. Maka dari itu paradigma teman-teman yang mau kuliah itu kalau tidak ingin pusing jangan kuliah. Nah, maka dari itu kuliahlah biar Anda merasakan kepusingan. Yang kedua, dan juga
jangan sampai teman-teman mahasiswa yang baru nanti ini bisa melihat bagaimana jurusannya ke depan, karena banyak senior saya yang salah jurusan. Ada yang biasa di pertanian tapi terjun di hukum, ada yang biasa di hukum tapi terjun di dunia jurnalis. Kan itu salah. Jadi saudara Sesuai. Taufik ini bagaimana setelah menjadi seorang mahasiswa hukum, apakah saudara Taufik ini merasa oh mungkin saya salah jurusan kali ya, atau bagaimana? Kalau saya sih tidak pernah saya menganggap bahwa diri saya salah jurusan, tetapi memang keinginan saya di hukum kemarin karena saya termotivasi dengan siapa ya? Saya termotivasi dengan itu yang pakai cincin, Oh, Hotman Paris. oh, berarti saudara Taufik ini termotivasi sama Hotman Paris sehingga memilih jurusan hukum. Oke, jadi bagaimana pada saat saudara Taufik menjadi mahasiswa baru? Bagaimana sih rasanya jadi mahasiswa baru? Ya, kalau jadi mahasiswa baru sih bagus. Ya. Banyak yang berkenalan senior-senior, apa segala macam. Bahkan kita diajak ke sekret untuk dirangkul, bilang masuk aku di sini, masuk aku di sini. Iya, 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 iya. Tapi sekalinya kita sudah masuk di situ, Ya. kita dianggap sebagai apa ya? Eh, Sebagai apa tuh? Mungkin bisa dijelaskan, mungkin dianggap karena sebagai apa? hostnya mungkin senior saya juga, tapi ya Oh, baiklah. Saya pada bisa hari ini menjelaskan. saya sebagai host tidak membawa nama saya sebagai senior saudara Taufik. Kebetulan saya juga mahasiswa hukum. Jadi kebetulan Taufik ini adalah junior saya. Jadi tidak usah ragu lah untuk memperjelaskan bagaimana sih rasanya jadi maba dan masuk ke Hima Prodi misalnya, atau bagaimana. Kalau di Hima Prodi sendiri saya lihat itu bagus karena banyak kegiatannya. Tetapi seiring berjalannya waktu kita sudah jadi pengurus, kita lagi yang memikirkan agenda ke depannya yang bekerja keras. Tetapi kan beda-beda semua pandangannya senior terhadap kita, bagaimana cara merangkul. Iya. Tapi itu lagi perangkulannya mungkin bisa lebih diperbaiki lagi. Kenapa saya katakan bahwa setiap junior itu beda semua pandangan, beda semua karakternya. Ada yang junior yang langsung apa ya, baper lah misalnya, baper sehingga tidak mau lagi muncul ke sekret. Itu yang jadi pertanda. Dan juga ketika memang ada junior yang ada di sekret, mungkin itu bisa diberikan beberapa motivasi dan juga bisa diberikan beberapa kelucuan dan juga lebih mengembangkan emosional kepada sesama senior junior. Oke, jadi itu tadi ya berdasarkan bahwa mahasiswa itu berbeda-beda ya karakternya menjadi maba. Istilahnya mahasiswa baru karakternya yang satu beda dengan yang satunya lagi, sehingga seorang senior harus benar-benar pandai melihat dan bagaimana merangkul mahasiswa baru ini untuk bisa menjadi mahasiswa yang bisa memberikan sumbangsi pemikiran misalnya di dunia-dunia sosial. Oke, berdasarkan keterangan-keterangan tadi, saya ingin bertanya, apakah saudara Taufik ini pernah disiksa sama senior atau bagaimana? Ya, kalau disiksa jelas itu Kak, kalau disiksa. Iya, iya, iya. Karena itulah proses dari seorang mahasiswa baru, di mana kita saat pengkaderan kita disuruh push up, sit up, apa segala macam. Dan bahkan saya menganggap bahwa senior adalah objek yang harus dihormati. Iya, iya, iya. Karena senior itu harus dihormati, yang jagonya cuma 1 minggu mungkin seperti Iya, itu. iya, 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 begitu ya. Oke, jadi senior itu harus dihormati, yang jagonya cuma 1 minggu menurut saudara Taufik ya, begitu. Iya, Kak, kalau Oke, jadi selain itu, kenapa saudara Taufik bisa beranggapan bahwa senior ini cuma jagonya 1 minggu? Apa-apa saja model penyiksaan itu sehingga saudara Taufik ini bilang, wah ini pantas tidak dihormati, mungkin seperti itu.
Kalau pertanyaan seperti itu Kak, mungkin dari pengkaderan mungkin itu privasi sebenarnya. Oh, sifatnya private gitu Iya. ya. Jadi mungkin dari hal-hal tersebut saudara Taufik beranggapan bahwa seorang senior itu cuman jagonya 1 minggu. Jadi bagaimana pendapat saudara Taufik ini? Apakah haruskah seorang senior bagaimana sehingga bisa dianggap bahwa senior ini tidak cuman 1 minggu saja jagonya gitu? Kalau saya sih mending memilih diam daripada sedikit-sedikit mungkin salah kalau kita berbicara, Iya, apalagi iya, kita iya. junior dibatasi sekali. Oh iya iya, ada batasan-batasan begitu ya. Iya Kak. Kenapa harus merasa terbatasi sementara saudara Taufik ini adalah mahasiswa hukum loh, bahwa di dalam undang-undang itu hak asasi manusia itu sangat dimuliakan ya menurut saya. Kenapa sehingga merasa terbatasi begitu? Alasan-alasan merasa terbatasi itu sendiri seperti apa misalnya? Kan kalau di sekret itu kan Kak, saya tidak menganggap bahwa di himpunan, di UKM atau di X, tetapi saya menganggap memang harus ada batasan seperti itu. Iya iya. Karena ini lagi yang menjadi pertanyaan ketika kita di birokrasi kampus, kita yang berperan penuh dalam mengkritisi apa segala macam, tetapi senior cuma mainnya di belakang layar, itu yang Iya, iya, menjadi iya, iya. kegagalan bagi senior. Oh iya iya, berarti Menurut salah satu kegagalan menjadi senior adalah menjadikan mungkin bahasa sastranya mungkin menjadikan mahasiswa baru itu sebagai tameng lalu dia bermain di belakang layar begitu ya. Iya. Iya iya. Jadi harapan Taufik ini kepada senior seharusnya bagaimana begitu ya, supaya tidak membatasi juniornya tok saja atau hadirlah misalnya di depan mahasiswa barunya ini menjadi tokoh utama misalnya. Ya, kalau saya sih Kak, seharusnya mungkin bukan Kak, ini cuma perspektif saya ya, Iya iya. bukan mencap. Harusnya Iya. itu senior lebih harus dianggap figur, apalagi ketika kita junior meminta kajian apa segala macam, mungkin itu bisa diberikan. Dan juga Iya. dan juga dia yang berperan penuh dalam suatu gebrakan ke depan di Hima Prodi. Kalau kita sudah melihat figur, senior sudah dianggap figur di dalam suatu organisasi, mungkin biar juniornya merasa rese kepada seniornya, tetap dia akan lakukan karena kan dia sudah dianggap figur. Iya iya iya, seperti itu ya. Jadi bagaimana setelah kuliah saudara Taufik ini dan membayangkan saat SMA saya ingin sekali kuliah misalnya begitu. Bagaimana setelah kuliah? Kan waktu SMA saudara Taufik membayangkan saya ingin kuliah. Setelah kuliah bagaimana rasanya kuliah misalnya? Oh, kalau kemarin sih Kak, memang saya ingin sekali kuliah karena saya melihat, wah, luar biasa sekali kita kuliah. Kita bisa bergaul dengan cewek-cewek cantik misalnya. Iya 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 iya. Ya, terus Dan juga banyak sekali teman-temannya orang-orang besar. iya iya. Tetapi saya lihat banyak juga perbedaan. Ada juga teman-teman yang duluan kuliah dari saya itu cuma kuliah pulang, artinya mahasiswa kupu-kupu, Mahasiswa tanpa kupu-kupu. memberikan kejelasan, tanpa ada relasi dia bentuk, ada skill dia bentuk, cuma taunya hanya mengerjakan tugas. Padahal tugas adalah juga penghalang teman-teman untuk berekspresi. Iya iya. Alasan saudara Taufik itu sendiri menganggap bahwa tugas itu adalah salah satu hambatan teman-teman mahasiswa untuk berekspresi, itu kayak bagaimana itu penjelasannya? Ya, karena kan kalau kita bercermin Institut Muhammadiyah Senja itu Iya. kurang sekali teman-teman yang ketika turun aksi, kurang sekali teman-teman yang mau berkontribusi. Padahal mahasiswa itu adalah agent of change, social of control. Dia yang mampu untuk bagaimana mengubah kebijakan yang bobrok itu menjadi lebih baik lagi. Dan itulah tujuannya mahasiswa. Maka dari itu harusnya mahasiswa lah yang berperan penting, bukan hanya persoalan
tugas, tetapi persoalan bagaimana dia berpikir. Iya, iya. Karena sekarang mahasiswa itu dibatasi pemikirannya, dibatasi juga gerakannya di kampus, Iya, iya, iya. khususnya di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. Mungkin seperti itu, Kak. Oke, jadi berdasarkan keterangan tadi timbul pertanyaan kemudian, bagaimana saudara Taufik ini sehingga menganggap bahwa di kampus kita terbatasi dalam berinteraksi, misalnya dari segi pemikiran, misalnya di dalam pemikiran kita ada hal-hal yang mengganjal yang kita kritisi sebagai mahasiswa. Kenapa saudara Taufik menganggap bahwa kita dibatasi dalam hal itu? Misalnya. Kalau pandangan saya sih, Kak, mungkin karena masih ada mungkin teman-teman di kampus trauma terhadap SKDO yang kemarin, sehingga gerakan yang ada di Institut Agama Islam Muhammadiyah itu terbatasi. Dan saya lihat banyaknya ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Sinjai itu harusnya mahasiswa yang berperan penting, tetapi kita lihat bahwa birokrasi kampus di sebelah itu lebih apa ya, lebih banyak gerakannya daripada di kampus kita sendiri. Padahal kita sesama mahasiswa, apalagi sesama mahasiswa Muhammadiyah. Ya. Oke, jadi berdasarkan keterangan tadi ya, jadi harapan saudara Taufik ini dari kampus saudara Taufik sendiri, yaitu Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, apa yang saudara Taufik harapkan dari kampus misalnya untuk kedepannya bagi mahasiswa? Kalau saya harapannya buat adik-adik dulu, Ya. kuliah lah, tapi pilih sesuai dengan skill Anda. Apa sebenarnya skill Anda? Ya. Sesuai dengan pendidikan yang ada di Jepang, dia itu berfokus pada skillnya, bukan kepada doktringan senior, doktringan dosen bahwa ingin memberikan jurusannya akreditasi A, B. Ya. Tetapi memang mindsetnya di situ, kelebihannya di situ. Harusnya dia memilih jurusan sesuai dengan skillnya, karena banyak teman-teman yang salah jurusan yang sempat saya katakan tadi, Kak. Iya, 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 iya. Jadi terkait hal itu, kemudian saya kembali lagi, bagaimana saudara Taufik ini bisa, mungkin saudara Taufik bisa menjelaskan lah, atau memberikan unek-uneknya terkait harapan saudara Taufik sendiri terhadap seniornya. Kan tadi dari kampus harapannya saudara Taufik seperti ini misalnya, sehingga harapan saudara Taufik untuk dari seniornya, apa yang saudara Taufik harapkan dari senior-senior saudara? Kalau saya sih, Kak, tetap semoga senior saya juga sehat walafiat, dan juga senior saya bisa memberikan beberapa pengalamannya di dunia organisasi, dan juga memberikan kontribusi pemikiran. Walaupun kita mahasiswa baru, belum banyak mengetahui tentang organisasi, maka dari itu mungkin lebih baiknya memberikan kontribusi dan juga memberikan kenyamanan kepada teman-teman yang mahasiswa baru, karena itulah yang menyebabkan teman-teman bisa bertahan di suatu organisasi. Ketika dia tidak menemukan kenyamanan, otomatis dia tidak mampu bertahan di dalam organisasi tersebut atau wadah tersebut. Mungkin seperti itu, Kak. Oh iya, iya, iya. Oke, jadi itu beberapa keterangan-keterangan dari saudara Taufik, mulai dari ia menjadi mahasiswa baru atau sebelumnya bagaimana ia membayangkan menjadi mahasiswa pada saat SMA, kemudian bagaimana dia berinteraksi dengan senior-seniornya. Jadi mungkin ada beberapa kesimpulan bahwa sebaik-baik senior adalah yang berkontribusi intelektual terhadap juniornya, ya, tanpa motif apa-apa mungkin, ya begitu. Oke, jadi pada hari ini cukup sekian teman-teman sekalian. Saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.